Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi tentang AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Dalam hal ini, saya hanya berbagi ya, jadi mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan terhadap hal-hal yang saya sampaikan. Saya mohon masukannya karena di sini saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Jadi hari ini saya akan membahas tentang AKM. Ingin tahu lebih jelasnya? Silahkan simak tampilan video berikut ini. Nah, AKM ini merupakan bagian dari asesmen nasional, di mana asesmen nasional ini ada 3 hal, yaitu ada AKM atau asesmen kompetensi minimum, ada survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kita akan membahas dulu apa itu AKM. AKM ini merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Jadi AKM ini terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau disebut dengan numerisasi. Ya. Nah, apa sih tujuan AKM? Jadi AKM ini dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar murid. Jadi nantinya laporan hasil AKM ini dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid. Nah, nantinya tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan oleh guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian muridnya. Nah, tadi seperti yang kita ketahui, AKM ini terbagi 2, ada AKM literasi membaca dan literasi matematika atau numerisasi. Nah, dalam literasi membaca ada komponennya seperti ini. Jadi nanti kontennya dalam soal literasi membaca itu akan disajikan mengenai 2 jenis teks. Ada teks informasi dan ada juga teks fiksi. Sedangkan kalau dilihat dari proses kognitifnya dalam literasi membaca ini ada 3. Yang pertama bisa menempatkan informasi, ya nanti siswa mencari, mengakses serta menemukan informasi yang tersurat dari sebuah wacana itu. Kemudian ada juga nanti proses kognitifnya itu siswa melakukan interpretasi dan integrasi, gitu ya. Kemudian ada juga evaluasi dan refleksi atau menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks tersebut. Nah, secara konteksnya dalam literasi membaca ini nanti ada soal tentang personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, ada juga tentang sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya dan isu kemasyarakatan. Ada juga tentang saintifik ya, berkaitan dengan isu, aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun yang bersifat futuristik. Itu untuk komponen AKM dalam literasi membaca. Nah, kalau dalam literasi numerisasi, kalau kontennya nih dalam literasi numerisasi ini yang pertama adalah bilangan. Jadi dalam dilihat dari konten itu ada bilangan, nanti ada pengukuran dan geometri, kemudian ada juga tentang data dan ketidakpastian serta tentang aljabar. Ya. Nah, untuk proses kognitifnya ada pemahaman, ada penerapan dan ada penalaran. Nah, kalau secara konteksnya hampir sama, tadi ada tentang sosial, budaya, ada personal, dan ada juga saintifik. Jadi hampir sama dengan literasi membaca kalau dilihat dari segi konteksnya. Nah, bagaimana teknis pelaksanaannya? Jadi AKM ini untuk teknis pelaksanaannya berbasis komputer dan bersifat adaptif atau pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. Gitu. Lalu siapa sih peserta AKM ini? Nah, berbeda dengan ujian nasional yang dilakukan oleh seluruh peserta, dalam AKM ini seluruh peserta satuan pendidikan itu merupakan peserta AKM, tapi tidak semua murid gitu. Jadi nanti akan dipilih sampel secara acak gitu, yaitu untuk peserta AKM-nya. Kemudian ya kriterianya itu tadi seluruh peserta satuan pendidikan, artinya dia terdaftar di satuan pendidikan tersebut. Kemudian tidak semua murid mengikuti AKM ini atau asesmen nasional juga, dan pemilihan sampel dilakukan secara acak tadi ya, dan AKM ini diambil di kelas 5, 8, dan 11 atau dilaksanakan bagi siswa
yang duduk di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Nah, nanti setiap peserta itu mengerjakan tes literasi membaca, literasi numerisasi, survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Gitu. Lanjut ya. Nah, seperti apa bentuk soalnya? Nah, dalam AKM ini terbagi dalam 5 jenis bentuk soal. Ada pilihan ganda, yaitu di mana siswa dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Kemudian ada juga pilihan ganda kompleks. Jadi siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal ya. Kemudian ada juga yang menjodohkan. Jadi nanti siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Itu untuk menjodohkan. Ada juga nanti isian singkat. Jadi siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Ya, dan ada juga bersifat uraian. Jadi siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Itu ya. Itu ada 5 jenis bentuk soal dalam AKM ini. Nah, secara teknis untuk jadwal pelaksanaannya, untuk jenjang SD atau MI dan paket A, itu di hari pertama akan ada tes literasi selama 75 menit, kemudian dilanjutkan dengan survei karakter selama 20 menit. Nah, di hari berikutnya akan ada tes numerisasi selama 75 menit dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Sedangkan untuk jenjang SMP, MTS, dan SMA, SMK, MA, dan paket C atau yang setara gitu ya, untuk hari pertamanya tes literasi dilakukan selama 90 menit, kemudian dilanjut dengan survei karakter selama 30 menit. Dan di hari keduanya tes numerisasi 90 menit, kemudian survei lingkungan belajar 30 menit. Artinya untuk jenjang SMP dan SMA ini lebih lama waktunya dibanding dengan yang tingkat SD atau MI, karena disesuaikan juga mungkin dengan jumlah soalnya ya. Nah, murid kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 soal lagi untuk kompetensi numerisasi. Nah, kalau kelas 8 dan kelas 11 nanti AKM-nya ini akan mengerjakan 36 soal untuk soal literasi membaca dan 36 soal juga untuk mengukur kompetensi literasi numerisasi atau literasi matematik. Nah, kalau kalian semua ingin lebih jelas, di sini Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemdikbud sudah menyediakan contoh soal untuk AKM. Lamannya di sini sudah saya tuliskan ya, ada di pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa lihat beragam contoh soal AKM-nya pada halaman berikut. Nah, perlu diketahui, selain peserta didik, asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Nah, informasi peserta didik, guru, kepala sekolah diharapkan dapat memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di satuan pendidikan. Demikianlah tadi yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan tentang apa itu AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Apabila Bapak Ibu semua ingin berdiskusi, silahkan dapat berdiskusi dengan saya melalui surat elektronik atau email di alamat berikut ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.